Oke, halo selamat malam semua. Bisa dengar suara saya ya? Malam, Bisa Pak. 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 Malam, Mbak. Oke, ya, Pak. mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit gangguan, jadi tiba-tiba aplikasi saya ke close dia. Oke, saya lanjut aja ya, langsung kita mulai materi. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi yang terakhir dari Object Oriented Analysis and Design. Ya, oke, bisa kelihatan ya share screen saya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Mbak. Bisa, oke. Ya, jadi Bisa, Pak. di sini saya akan lanjut materinya, itu yang terakhir adalah kelas diagram gitu. Jadi setelah ini kita sudah tidak ada materi lagi teman-teman di sini, jadi teman-teman sudah siap-siap untuk mengerjakan proyek untuk UAS-nya gitu. Jadi ini materi terakhir, setelah itu nanti mungkin berikut-berikutnya saya hanya share materi-materi yang sudah lewat-lewat, saya tinggal ulang-ulang saja. Nah, dan nanti teman-teman silakan untuk bisa menyicil-nyicil proyek UAS-nya itu di setiap pertemuan. Jadi kita masih punya sekitar 3 pertemuan, 4 pertemuan ditambah UAS ya. Jadi teman-teman nanti bisa di sana nyicil-nyicil sedikit-sedikit untuk proyek UAS-nya. Jadi nanti kurang lebih teman-teman akan mengerjakan hal yang sama seperti yang sudah teman-teman lakukan ya, cuman kalau yang kemarin itu kan teman-teman lakukan menggunakan program yang sudah ada, yaitu ATM. Nah, sedangkan nanti yang akan dilanjutkan untuk proyek UAS-nya itu adalah program yang belum ada, teman-teman. Gitu. Nanti teman-teman silahkan nanti bekerja dengan secara kelompok juga, ya. Kemudian nanti untuk teknisnya nanti saya akan jelaskan di akhir pertemuan ini, gitu. Ya, kita lanjut dulu. Jadi materi kita kali ini adalah kelas diagram. Tapi sebelumnya ada yang ingat nggak? Kira-kira minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Silakan, mungkin teman-teman bisa sampaikan dulu, mungkin 1 atau 2 orang mungkin yang masih ingat. Silakan untuk nge-refresh dulu. Kira-kira materi minggu lalu tentang apa? Tentang sequence diagram, Pak. Seperti diagram, Pak. Betul ya, jadi tentang sequence diagram. Ada yang masih ingat mungkin sequence diagram itu apa? Mungkin nggak usah terlalu bahasa buku atau bahasa definisi bla bla bla. Mungkin yang teman-teman ingat aja, mungkin minggu lalu ada gambar kayak gini Pak, ada gambar kayak gini Pak, namanya ini Pak, boleh silakan. Ada mungkin? Izin menjawab, Pak. Silakan. Jadi saya ingat saya tuh sekuensi diagram itu dia tuh uh, menjelaskan dan menampilkan gitu interaksi antar objek-objek dalam sistem yang tapi dibuatnya itu lebih terperinci dan detail, Pak. Oke, ya, jadi interaksi antar objek di mana bersekuensial atau bertahap ya, kayak gitu, dan juga lebih detail pastinya dibandingkan dengan activity diagram dan lain sebagainya. Jadi cenderung untuk lebih detail, kemudian ada interaksinya antara objek satu dengan objek yang lainnya. Entah itu objeknya itu adalah boundary atau objek itu adalah apa namanya entitas atau database ya atau aktor sendiri gitu. Oke, ya, kita lanjutkan ya di mana digunakan untuk menunjukkan interaksi antar objek yang tadi sudah disebutkan ya sama Risa ya, bahwa sequence diagram itu adalah interaksi antar objek yang berurutan atau sekuensial gitu. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelas diagram, teman-teman. Nah, kelas diagram itu apa sih sebenarnya? Gitu. Nah, kelas diagram itu sendiri sebenarnya kita harus memahami dulu tentang definisi objek dan kelas, baru kita bisa tahu kelas diagram itu apa. Gitu ya. Jadi, objek dan kelas itu sendiri ya, objek itu merupakan hasil dari sebuah kelas. Ya, jika diibaratkan objek adalah kue, maka kelas adalah cetakan kuenya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman kebayang misalnya kalau orang buat
kue kering ya, itu pasti ada cetakannya. Ya, ada yang cetakan berbentuk bintang, kemudian ada yang cetakan berbentuk apa ya, bulan, ada yang cetakan berbentuk apa ya, nastar dan sebagainya. Nah, itu modelnya. Nah, sedangkan objek itu sendiri ya itu adalah kelas tadi ya, cetakannya itu adalah kelas. Sedangkan objek itu sendiri itu adalah kuenya, hasil kuenya gitu. Jadi kelas itu akan mencetak beberapa objek, itu intinya. Kemudian di mana kue dibuat menggunakan cetakan tersebut. Ya, jadi objek itu dibuat dari kelas tersebut. Gitu. Jadi kalau nggak ada kelas, maka nggak akan ada objek. Itu intinya. Gitu. Jadi objek itu tercipta ketika ada kelas yang tercipta. Oke, dan sebuah cetakan kue dapat membuat beberapa kue, artinya sebuah kelas dapat membuat beberapa objek. Jadi satu kelas saja bisa melahirkan beberapa objek. Gitu. Tetapi satu objek sudah pasti memiliki hanya satu kelas. Gitu. Jadi nggak ada yang objek itu nggak memiliki kelas, nggak ada. Pasti dia memiliki kelas. Oke, kita lanjut. Ya, kalau kita sudah bisa paham tentang apa itu kelas dan objek itu sendiri, maka kita juga harus paham tentang kelas diagram. Karena materi kita ya kali ini adalah kelas diagram. Di mana kelas diagram itu adalah deskripsi dari sekumpulan objek yang memiliki atribut, operasi, relationship, dan semantik yang sama. Nah, kalau kemarin itu kita ngomong sequence diagram itu adalah interaksi antar objek. Nah, sekarang kita ngomong kelas diagram itu interaksi antar kelas. Jadi interaksi antara kelas satu dengan kelas yang lain, tetapi di dalam kelas itu terdiri dari beberapa objek. Gitu. Sehingga yang tadinya interaksi antar objek di dalam sequence diagram itu akan tercipta lagi di dalam kelas diagram, tetapi yang berinteraksi adalah kelasnya. Nah, ibaratnya misalnya teman-teman beli kue, ya beli roti ya, saya bilang beli roti. Salah satu roti mungkin ya, yang teman-teman beli pasti sudah terbungkus, sudah ada bungkusannya. Nah, kalau kemarin kita itu menghubungkan satu roti dengan yang roti yang lainnya itu dari rotinya saja, tapi kalau sekarang dari bungkusannya, dari seplastik-plastiknya, gitu. Jadi dalam satu plastik itu mungkin ada terdiri dari 4 roti, 5 roti, atau 6 roti kayak gitu ya di dalamnya. Nah, itu yang akan kita hubungkan sekarang. Gitu. Oke, kemudian sebuah spesifikasi yang jika instansiasi ya akan menghasilkan sebuah objek yang merupakan inti pengembangan dan desain berorientasi objek gitu. Jadi itu kelas diagram itu sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kelas diagram seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan, ada satu kelas yang namanya manusia. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada satu kelas yang namanya manusia. Kemudian, manusia ini memiliki hubungan ya, atau manusia ini kita bisa lihat memiliki kaki, tangan, dan jantung. Gitu. Itu hubungannya, garis yang teman-teman bisa perhatikan di sana, ada garis parsial dan garis penuh, gitu ya. Ya, gimana itu kalau kita lihat di sini, ya, setiap manusia sudah pasti itu kalau yang sudah pasti itu digambarkan dengan belah ketupat yang hitam atau belah ketupat penuh. Teman-teman bisa perhatikan di sana. Itu sifatnya adalah pasti hubungannya. Karena setiap manusia itu kita bisa sebut dia sebagai manusia ketika dia memiliki jantung. Gitu. Nah, di sana teman-teman bisa perhatikan, manusia sudah pasti memiliki jantung. Gitu. Nah, sedangkan kaki dan tangan hubungannya adalah opsional, atau kita bisa sebut dia bisa saja ada manusia yang tidak memiliki kaki, ya mohon maaf ini tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan, misalnya gitu. Atau memiliki kaki dan tangan tetapi tidak sempurna. Gitu. Nah, ada yang seperti itu. Maka dari itu hubungannya adalah parsial atau hubungannya opsional, gitu ya. Kemudian manusia ini ya menjadi parent, ya, menjadi parent atau kita sebut bahwa dia memiliki inheritance atau penurunan sifat, yaitu ke siswa, gitu. Nah, artinya siswa ini adalah manusia, gitu. Jadi gambar panah itu menunjukkan bahwa inheritance.
atau siswa adalah manusia. Jadi semua yang dimiliki oleh manusia pasti dimiliki oleh siswa. Itu sifatnya adalah penurunan atau inheritance. Contoh, manusia memiliki tinggi badan. Karena dia menurunkan sifat ke siswa, sehingga siswa juga pasti memiliki tinggi badan. Siswa memiliki warna kulit, kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena manusia juga memiliki warna kulit, gitu. Jadi apa yang dimiliki oleh manusia akan dimiliki juga oleh siswa. Itu sifatnya adalah inheritance. Gitu. Contoh, manusia bisa bernafas, manusia bisa makan, maka siswa juga melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Nah, tetapi apa yang dimiliki oleh siswa tidak sepenuhnya dimiliki oleh manusia. Gitu, ya. Misalnya nama, misalnya NIS, nomor induk siswa. Itu tidak semua manusia mungkin memiliki NIS atau NIM misalnya gitu. Karena apa? Tidak semua manusia pasti menjadi siswa. Gitu. Nah, kemudian mengambil jadwal kelas. Tidak semua manusia mengambil jadwal kelas. Gitu. Tetapi semua manusia pasti bernafas dan makan. Oke, kemudian ada kardinalitas di sini teman-teman bisa perhatikan hubungan antara siswa dan kelas, di mana satu siswa minimal satu kelas ya minimal terdiri dari satu siswa dan maksimal banyak siswa. Sedangkan dalam dalam 0 siswa ya itu bisa saja tidak ada kelas, bisa saja punya banyak kelas. Ya, oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah elemen kelas ya. Kita harus perhatikan di sini. Ini yang tadi saya sebut bahwa elemen kelas. Kita bisa anggap sebuah kelas itu seperti mobil. Ya, kita anggap kelas itu adalah mobil. Maka dalam kelas itu pasti memiliki yang namanya atribut dan operation. Gitu. Atribut itu apa? Atribut itu adalah apa yang menjadi kepemilikan oleh si mobil ini. Gitu. Contoh, teman-teman bisa perhatikan di situ. Nama kelasnya adalah mobil. Mobil ini memiliki bensin full ya, fuel atau bensin ya, max speed atau kecepatan, gitu. Ya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh si mobil itu disebut oleh operation atau metode yang bisa dia lakukan. Yaitu contohnya adalah apa? Mengisi bensin, mengetahui bensinnya sisa berapa, kemudian mencatat ya kecepatan, kemudian mengetahui kecepatan berapa, kemudian bisa dikemudikan. Nah, itu adalah fungsi atau operation dari si car, kelas car ini. Nah, kalau teman-teman saya kembali lagi, misalnya nama kelasnya adalah manusia. Atributnya adalah apa? Atribut atau yang dimiliki oleh manusia itu apa? Yang dimiliki adalah tinggi badan, warna kulit yang dimiliki, gitu ya. Kemudian apa lagi? Misalnya ukuran baju, ya kan? Itu adalah atribut dari manusia. Sedangkan yang bisa dilakukan oleh manusia kita sebut sebagai operation atau metode. Ya, berarti manusia bisa bernafas. Ya, berarti dia melakukan sesuatu gitu. Jadi operation atau metode itu dia bisa melakukan sesuatu, yaitu bernafas, makan, tidur, ya. Kemudian rebahan gitu misalnya. Oke, itu adalah metode. Oke. Nah, saya ambil contoh yang lain, mungkin teman-teman bisa sambil dijawab ya. Misalnya, saya ambil contoh anjing misalnya gitu. Kira-kira atribut dari anjing apa aja teman-teman? Mungkin ada yang bisa bantu, silakan. Ingin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kaki gitu. Iya, putus-putus suaranya. Ingin menjawab, Pak. Oke, silakan ya. Atribut dari anjing itu
anunya apa namanya? Kakinya, tangannya, tangan, kaki gitu, nggak ada tangan ya. Ada dua kaki dan dua tangan kayak manusia ya. Maksudnya Oh, kaki sorry, semua sorry, ya. salah. Kaki Ya, semua, oke. Ya, terus terus ada kepala, ya, terus ada ekornya, oke. ada badannya juga. Ya, oke. Itu kita sebut sebagai atribut. Nah, kalau yang menjadi metode atau operationnya adalah apa? Dia lari bisa, menggonggong, Ya, ya berlari, menggonggong, ya bernafas pastinya ya kan. Kurang lebih gigit juga. seperti itu. Ya, menggigit ya. Kalau jahat. Iya, Pak. Oke, ya. Oke, jadi kurang lebih teman-teman sudah paham dulu ya tentang apa itu kelas, atributnya yang mana, kemudian operasinya yang mana. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Nanti saya akan contohkan yang real di dalam sistem, misalnya gitu ya, seperti apa. Oke, nah kalau di dalam sistem itu sendiri ya, sebelum kita pindah ke sini, mungkin kalau dalam sistem itu sendiri, misalnya contoh, kelasnya adalah kita sebut misalnya kelas mahasiswa. Gitu. Ya, ada kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa itu adalah apa? Apa saja yang terlibat di dalamnya atau atributnya apa saja? Ada apa? Ada name, ada nama, ya kan? Kemudian ada nilai dan sebagainya. Nah, itu adalah kelas mahasiswa. Sedangkan yang bisa dilakukan mahasiswa atau operationnya adalah apa? Mengupload tugas, ya kan? Kemudian menjawab pertanyaan seperti tadi gitu. Nah, itu dalam sistem, seandainya sistemnya adalah sistem mahasiswa ya gitu. Nah, kalau di dalam ATM nih misalnya, oke, kita ngomongin soal ATM karena yang lagi dikerjain adalah ATM. Kalau seandainya kelas ATM-nya itu adalah transfer, ya, saya ngomongin kelasnya adalah transfer, maka atributnya kira-kira apa saja? Nomor rekening, Oke, nomor rekening, betul. Apalagi? rekening tujuan maksudnya, Oke, nominalnya, betul, nominalnya, ya. Betul. Nah, kemudian, cukuplah dulu sampai di situ. Kemudian kalau operationnya atau metodenya, atau functionnya, apa itu kira-kira? klik transfer, Klik transfer masih belum tepat. Operationnya adalah mentransfer. ya memindahkan saldo dari Oh nasabah A iya, ke nasabah B gitu ya. Maksudnya iya, mentransfer Pak. ke oke, ya jadi memindahkan saldo dari nasabah A ke nasabah B itu adalah operationnya juga gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian kelas name ya. Di sini saya sebutkan jadi kalau dalam kelas diagram itu gambarnya seperti yang di kanan ya, di kanan ini teman-teman bisa perhatikan ada kelas name, ada atribut, ada operation. Jadi paling atas itu kita sebut dengan kelas name. Di tengah itu kita sebut dengan atribut dan di paling bawah itu adalah operation. Sama seperti yang tadi manusia ini ya, teman-teman bisa perhatikan nama kelasnya adalah manusia, atributnya adalah tinggi badan dan warna kulit. Kemudian yang paling bawah itu adalah operation, bernafas dan makan. Yang kalau di bawah, di sini teman-teman bisa lihat nama kelasnya adalah siswa, kemudian atributnya adalah nama, kemudian dia operationnya adalah mengambil jadwal kelas. Gitu. Oke. Itu strukturnya. Ini teman-teman bisa perhatikan. Jadi nama dari suatu kelas adalah suatu penanda dalam sebuah representasi grafis dari suatu kelas. Selalu terdapat pada bagian atas kelas. Itu ya, pada bagian atas. Kemudian, nah ini contoh. Atribut ya personnya, nama properti yang menggambarkan objek yang dimodelkan atribut muncul di bagian kedua setelah nama dari kelas, yaitu ini di tengah-tengah atau bagian kedua nih biasanya. Itu adalah name, ada address, ada birth date, kemudian ada SSN. Nah, misalnya contoh ya, name itu ada tipe datanya di sini teman-teman, ada string, kemudian address itu ada tipe datanya juga address, ada birth date, ada tipe datanya date, kayak gitu. SSN ada tipe datanya itu adalah ID atau increment mungkin, atau integer gitu. Ya. Jadi di sini langsung kelihatan
tipe datanya apa langsung. Oke, kemudian ada pun juga di sini ada atribut kelas di sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di dalam atribut kelas ini di sebelah kiri dari name itu ada tanda plus. Ya, ada tanda hashtag atau pagar, ada tanda slash ya atau ada tanda minus gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan struktur penulisan atribut pada umumnya ada ada atributnya di situ ya. Di situ yaitu kalau plus itu ditandakan sebagai public ya. Public itu berarti semua semua kelas bisa mengakses atribut tersebut gitu. Nah, kalau sifatnya adalah protected berarti cuman kelas itu saja, kelas person. Misalnya ada kelas person, ada kelas siswa. Berarti siswa itu nggak bisa ngambil birth gitu. Oke, dia sifatnya protected atau dilindungi. Kemudian ada sifatnya private. Private ini lebih dilindungi lagi. Kalau protected itu kadang-kadang masih boleh diakses oleh kelas lain, tetapi yang diizinkan. Itu bedanya private dan protected. Kemudian yang terakhir ada derived. Derived ini sifatnya itu nilainya selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu. Bukan kondisi waktu aja, sesuai dengan kondisi kalau saya bilang gitu. Jadi dia terus bergerak. Misalnya contoh, umur ya, age ya, atau umur ya. Dimana ketika saat ini misalnya umur saya 17 tahun, kayak gitu. Nah, tahun depan saya lihat di database, umur saya langsung otomatis berubah jadi 18. Gitu. Tahun depannya lagi berubah otomatis dengan 19. Tanpa ada yang merubah, dia langsung otomatis berubah sendiri. Itu sifatnya adalah derived. Gitu. Oke, saya lanjut, itu atribut kelas. Kemudian ada operation. Ya, ini yang tadi saya sebut operation. Operation itu adalah perilaku dari kelas atau yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Ya, operation muncul di bagian ketiga setelah atribut. Teman-teman bisa perhatikan, yang paling pertama itu adalah nama kelas, yang kedua adalah atribut, dan yang ketiga itu adalah operation. Operation ini biasa disebut juga dengan method. Operation ini biasa disebut juga dengan function atau prosedur. Gitu. Jadi teman-teman jangan kaget kadang-kadang orang ngomong bilang function, prosedur, atau misalnya metode kayak gitu. Nah, itu kita bisa katakan bahwa itu disebut sebagai operation kalau di sini. Gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa yang bisa dilakukan oleh person adalah apa? Makan, eat, ya. Kemudian pray, berdoa, kemudian love, cinta ya, memiliki cinta atau bisa mencintai dan dicintai. Gitu. Kemudian sleep atau tidur ya gitu. Tapi ini dalam tanda kutip tidak bisa tidur dan meniduri ya. Ini sifatnya adalah tidur saja gitu, sleep. Beda dengan love tadi, mencintai dan dicintai. Oke, kita lanjut ya ke phonebook ini contohnya ya, misalnya operation. Ya, ada nama kelas namanya phonebook gitu. Kemudian operation-nya adalah apa? Dapat ditentukan dengan nama operasi. Contohnya adalah new entry. Tipe dan nilai default setiap parameter adalah apa? Ya, teman-teman bisa perhatikan contoh new entry. Di dalam new entry itu ada parameternya. Jadi apa saja yang tersimpan dalam new entry. Gitu. Ada name, ada address, ada phone number, ada description. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah melakukan sequence diagram, kan teman-teman ada narik garis tuh, misalnya dari controller ke database. Misalnya namanya adalah get data. Gitu ya, get data dalam kurung nasabah. Nah, itu kan secara global nasabah. Kalau misalnya secara operation, get data itu sudah harus di dalamnya ada atribut yang jelas. Misalnya apa? Yaitu ID, nomor rekening, kemudian nama, kemudian apa lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi, kalau di dalam sequence diagram, ya metodenya itu terlihat hanya secara global, sedangkan kalau dalam kelas diagram sudah terlihat parameternya jelas. Gitu. Kalau nggak salah kemarin kan ada get data nasabah gitu ya kan, dalam kurung data nasabah gitu. Nah, data nasabah itu apa? Itu harus dijelaskan parameternya. Contohnya seperti ini. Get phone ya. Get phone itu get phone-nya siapa? Nomor teleponnya siapa yang mau kita cari kayak gitu ya. Dengan parameter apa gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada parameter nama dan alamat, susah kita nyari nomor telepon gitu. Sehingga parameternya adalah name dan address. Itu parameternya. Gitu. Operation yang menyatakan function dapat ditambah return type.
Contoh nomor 2, get phone. Get phone itu adalah ada phone number. Return type itu maksudnya adalah apa? Yang akan dikembalikan nanti atau dia butuh kepastian, yaitu adalah phone number-nya. Kalau nggak dapat, kasih tahu bahwa nomor telepon tidak ditemukan. Kalau dapat, kasih tahu nomor teleponnya berapa. Itu yang get phone. Kalau new entry itu tidak ada return type-nya. Coba teman-teman perhatikan di belakang description itu tidak ada titik 2 lagi di belakangnya. Gitu. Itu karena apa? Dia ditandakan bahwa dia tidak harus dikasih tahu kayak gitu. Jadi kalau kita nambah data itu nggak penting, data yang sudah ditambah itu datanya siapa itu nggak penting, nggak dikembalikan lagi datanya. Sehingga tidak perlu adanya return type atau tidak perlu dikembalikan data yang sudah di entry. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Relationship ya, di dalam kelas diagram itu juga ada relationship, yaitu dalam UML interkoneksi antar objek logikal ya atau fisikal dimodelkan dengan relationship. Ya. Terdapat 3 kategori dasar dari relationship, yaitu association, generalization, dan aggregation. Gitu. Kita akan lihat sama-sama. Relationship-nya ini itu yang tadi simple ya. Kalau saya ini bisa lebih detailnya lagi, yaitu ada association yang tadi ya relationship, kemudian ada inheritance yang tadi saya sebut bahwa pewarisan sifat itu atau pewarisan ya, penurunan sifat atau pewarisan itu kita bisa bilang itu adalah inheritance. Kalau association itu biasanya hubungan antara kelas A dan kelas B, gitu aja. Sedangkan kalau inheritance itu contohnya tadi kayak manusia dan siswa. Nah, kalau kelas A dan kelas B itu association itu hubungannya kayak tadi manusia dan tangan, manusia dan kaki, ya, manusia dan jantung, kayak gitu. Sorry. Kalau association itu lebih cenderung ke, bentar, gambar yang tadi. Nah, ini association itu lebih ke siswa dan kelas. Nah, itu association. Ada hubungannya. Biasanya hubungannya ini antara database. Association itu dipakai untuk hubungan antara database. Contoh, ini adalah siswa dan kelas. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya, ini teman-teman bisa perhatikan, nah, kalau inheritance tadi manusia dan siswa. Kemudian di sini ada yang tadi kita sebut di sini, ya, yang parsial dan non parsial atau aggregation. Ya, aggregation itu bagian dari atau part of. Makanya tadi di sini saya gambar yang nomor 3 ini, teman-teman bisa perhatikan. Ya, nomor 3 ini di sini adalah manusia ya. Dan kaki adalah bagian dari manusia, tangan adalah bagian dari manusia, jantung adalah bagian dari manusia, tapi jantung ini bagian yang penuh atau yang sudah pasti atau yang sudah dan wajib ada gitu. Sehingga penuh gambarnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya adalah dependensi dan realization. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Contoh association, terdapat 2 kelas yang berkomunikasi membutuhkan link. Association biasa menunjukkan link tersebut, hubungan semantik antara 2 kelas atau lebih yang menentukan relasi antar instansi. Ya. Hubungan ini struktural yang menentukan objek dari suatu kelas berhubungan dengan objek di kelas yang lain. Contoh, mahasiswa dengan kelas. Ya. Mahasiswa pasti memiliki kelas yang minimal 1, maksimal banyak kelas. Gitu. Tetapi begitupun juga dengan kelas ya. Kelas itu terbentuk ya ketika minimal ada 1 mahasiswa dan maksimal banyak gitu. Nah, kalau kelasnya itu kosong, itu kita nggak bisa sebut sebagai kelas, tapi ruangan kita sebut. Gitu. Oke, karena kelas itu terjadi adanya mahasiswa di dalamnya. Nah, ini association. Ya. Contoh ya di sini misalnya ya. Oke. Nah, dapat ditambahkan multiplicity ya dari association dengan menambahkannya pada garis yang menunjukkan association dari 2 kelas. Contoh mahasiswa dan kelas ini yang tadi saya sebutkan ya, bahwa kelas itu di dalamnya minimal ada 1 mahasiswa dan maksimal banyak. Sedangkan mahasiswa itu ya bisa saja tidak memiliki kelas, tapi bisa saja juga memiliki banyak kelas. Jadi contoh ini teman-teman bisa perhatikan cara bacanya adalah dari kiri ke kanan. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan dari kiri ke kanan ini bahwa mahasiswa ya mengambil minimal 1, di sini ada minimal 1, maksimal banyak. Oke. Kemudian kelas ini kita balik bahasanya. Tadi mengambil, kalau ini sekarang dari kanan ke kiri kita balik bahasanya. Jadinya kelas diambil ya, minimal 0, maksimal
banyak oleh mahasiswa. Gitu. Jadi kelas diambil oleh mahasiswa minimal 0 kelas, maksimal banyak. Karena bisa saja ada mahasiswa yang mungkin dia nggak pengen belajar kayak gitu ya kan, cuma pengen bayar mata kuliah aja tapi nggak pengen belajar. Oke, itu association. Ya, kita lanjut ya. Directional association ya, ada directional ini. Ya. Ini teman-teman perhatikan, dapat ditentukan batasan dari association dengan menentukan arah dari association. Urutan kejadian berasal dari satu kelas. Kelas yang lain hanya pasif menerima pesan. Yaitu contohnya adalah get data, kemudian ke dosen. Itu sifatnya adalah directional association. Gitu. Ya. Ya. Contoh ya. Sebentar. Ini contoh untuk yang direksional ya. Direksionalnya itu contohnya misalnya kita mau ngambil data dosen, ya udah gitu. Sifatnya adalah direksional gitu. Direksional itu atau menentukan arahnya itu mau kemana. Kalau seperti ini kan sudah pasti berarti get data dosen, berarti yang diambil adalah data dosen. Menggunakan panah seperti itu. Itu sifatnya adalah directional association. Sedangkan ada self association atau berhubungan dengan dirinya dia sendiri ya. Sebuah kelas dapat memiliki hubungan dengan dirinya sendiri melalui self association. Contohnya ya pegawai bisa saja memiliki hubungan dengan pegawai itu sendiri. Gitu. Sehingga hubungannya adalah self atau ke dirinya dia sendiri. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Kemudian generalization ya, objek dari spesialis kelas ya, subkelas disubstitusikan dengan objek yang generalize ya, kelas superkelas. Ini biasanya pewarisan sifat yang tadi saya bilang ya, bahwa shape itu atau bangun datar ya, shape atau bangun datar ya. Bangun datar itu memiliki keturunan yang namanya circle, atau shape itu adalah parent atau bapaknya, sedangkan circle itu adalah anaknya. Gitu. Jadi kenapa circle itu kan lingkaran ya? Lingkaran itu kan termasuk bangun datar, sehingga apa yang dimiliki oleh bangun datar itu sudah pasti dimiliki oleh circle. Gitu. Nah, kelas abstrak atau superkelas kita sebut, atau hubungan generalization itu digambarkan dengan panah tidak full seperti itu, kemudian subkelas atau anaknya atau childrennya, itu digambarkan dengan circle seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Contoh generalization yang lain ya, yaitu menghubungkan subkelas. Nih contohnya, ada person. Person itu adalah manusia. Nah, kita ngomong soal manusia dan student yang tadi. Bahwa semua yang dimiliki oleh manusia pasti dimiliki oleh student gitu. Karena student itu adalah manusia gitu. Ya kan, jadinya misalnya person bisa makan, berarti atau manusia bisa makan, berarti studentnya atau siswanya ya pasti sudah bisa makan gitu. Misalnya student bisa belajar, ya, tetapi person belum tentu bisa belajar. Karena apa yang dimiliki oleh student tidak dimiliki oleh person, tapi apa yang dimiliki oleh person sudah pasti dimiliki oleh student. Itu sifatnya mewariskan gitu. Ya, jadi menyatakan pewarisan, inheritance, atribut, dan perilaku dari superkelas ke subkelas. Subkelas menyatakan specialization dari superkelas yang lebih general. Gitu. Oke, kemudian ada aggregation. Ya, aggregation ini part of atau bagian yang tadi saya sebutkan. Contohnya tadi manusia, misalnya manusia, ya part of-nya atau bagiannya adalah tangan, kaki, jantung gitu ya. Kemudian di sini aggregation dapat diartikan bahwa suatu kelas merupakan bagian dari kelas yang lainnya, namun tidak wajib. Nah, ini contohnya tidak wajib itu gambar belah ketupatnya tidak penuh. Gitu. Jadi contoh, car, yang mobil. Mobil memiliki bagian wheel atau roda. Gitu. Mobil memiliki roda, tetapi tidak tidak wajib memiliki roda kayak gitu. Rodanya 4 misalnya kayak gitu. Bisa saja mungkin mobilnya tidak memiliki rodanya 3 kayak gitu ya. Tetapi kalau mobil sudah pasti utuh gitu, satu keutuhan. Sedangkan kalau aggregation-nya itu pasti parsial atau dia bersifat tidak utuh. Cuman ban aja kan gitu. Jadi bentuk khusus dari association yang menggambarkan hubungan wall part ya di antara agregat the wall ya, kemudian dan bagian the part atau hubungan part of part gitu.
dan has path. Nah, ini contohnya. Jadi kadang-kadang dia memiliki hubungan. Hubungannya itu kalau ini parsial atau tidak sepenuhnya. Sedangkan ya dependensi, oke. Kalau yang penuh hubungannya ini tinggal apa namanya, belah ketupatnya ini penuh. Itu berarti aggregation full. Jadi dia wajib ya memiliki itu. Kalau ini tidak wajib. Oke, kemudian dependensi menandakan hubungan semantik antara dua atau lebih. Sebuah kelas mengacu pada kelas lainnya. Perubahan pada kelas yang diacu akan sangat berpengaruh pada kelas yang mengacu. Contoh ya, di sini. Ada kelas course schedule atau jadwal mata kuliah. Kemudian ada kelas mata kuliah. Kayak gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa sebuah kelas mengacu pada kelas lainnya gitu, dan sangat berpengaruh. Contoh, kalau seandainya course-nya itu adalah misalnya OAD, kemudian web programming, kayak gitu. Nah, kalau kita ngambil satu, maka course schedule-nya kan pasti cuma satu, atau jadwal kelasnya kan cuma satu. Kalau kita ngambil dua, jadwal kelasnya itu bisa ada dua, dan bisa saja tabrakan gitu antara OOAD dan web programming, sehingga dia sangat berpengaruh gitu. Jadi yang mengacu itu siapa ya gitu, yang diacu itu siapa gitu ya. Jadi perubahan pada kelas yang diacu itu tadi adalah course schedule gitu. Yang mengacu itu adalah course-nya. Nah, jadi saling berhubungan dan akan ketika ada perubahan di satu maka yang lain ikut berubah. Itu contohnya. Oke, kemudian interface. Ya, dalam kelas diagram ada interface. Ya, ada interface. Interface atau control panel ya di sini. Kita bisa bilang, interface adalah suatu set operation yang menentukan perilaku objek tanpa menunjukkan strukturnya. Kemudian interface tidak diinstansiasi. Ya. Kemudian tidak terdapat atribut atau state. Kemudian interface menentukan layanan yang ditawarkan bagi kelas terkait. Contoh, ya. Interface ini saya sebut bahwa interface ini adalah boundary. Kalau teman-teman kemarin gambar di sequence diagramnya ada boundary form ya. Boundary misalnya atau form tarik tunai. Nah, itu kita gambarkan dalam bentuk interface seperti ini. Gitu. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan, yaitu menu-menu apa saja yang tampil di interface-nya itu. Gitu. Jadi contohnya kemarin adalah tarik tunai. Menunya apa? Misalnya ada get choice ya, get choice-nya itu adalah misalnya 100.000, 200.000, 300, 500. Kemudian make choice atau misalnya anggapnya make choice-nya itu adalah inputan nominal sendiri, dia ngetik sendiri gitu. Nah, kemudian ada pilihan apa lagi? Ada cancel mungkin, ada button cancel atau button apa. Jadi ini kita bisa sebut sebagai button. Ya, teman-teman di sini ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan yang kedua, gambar yang pertama ini adalah nama interface-nya, yang kedua di sini garis kotak yang kedua di bawahnya dia itu adalah button-nya. Kita bisa sebut sebagai button. Kemudian di sini ada parameter. Ini ada choice ya, di dalamnya ada choice. Kalau ada parameter, kalau nggak ada parameter, contohnya seperti yang ada di atas. Get choice ini. Kalau make choice ini harus ada pilihan. Mau pilih yang mana? Oke, itu interface. Kemudian ada realization ya. Realization yang menghubungkan sebuah kelas dengan interface yang menyediakan spesifikasi perilaku. Contohnya adalah ini ada interface yaitu control panelnya, kemudian ada vending machine. Hubungan realization mengindikasikan bahwa suatu kelas menerapkan perilaku yang ditentukan oleh kelas lainnya. Interface dapat diwujudkan dengan banyak kelas lainnya. Suatu kelas dapat mewujudkan banyak interface. Ya, nanti supaya nggak bingung, nanti saya akan jelaskan ya, di contohnya. Nanti saya buat untuk contoh yang di ATM. Oke, nah ini contohnya, itu biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada boundary nasabah. Boundary nasabah sudah pasti itu form nasabah. Ya. Kemudian ada TB transaksi, ada TB transaksi, ada TB transaksi, itu berarti tabel. Ya, kalau di sana, kalau di sequence diagram kemarin teman-teman gambar ada 3 tabel, maka di sini juga harusnya muncul 3 tabel, nggak boleh lebih. Gitu. Kemudian ada kontrol, kontrolernya itu adalah nasabah, kontrol nasabah. Gitu. Ya, kemudian di sini teman-teman juga perhatikan di sini ada kontrol transaksi, kemudian ada boundary transaksi. Ya. Jadi di dalam kelas diagram itu sebenarnya menggambarkan
relasi database, iya, digambarkan. Contoh relasi database yang mana? Relasi database digambarkan dengan apa? TB transaksi. TB transaksi detail, itu yang sebelah kanan ya. Kemudian TB nasabah. Ya, 3 tabel, ini ada 3 tabel, teman-teman bisa perhatikan. Ada 3 tabel di sini. Ya, TB transaksi, TB, pokoknya ada TB ini berarti 3 tabel. Ini database. Hubungannya ada apa? Hubungannya adalah one to many, many to one. Sini teman-teman bisa perhatikan. One to many dilihat dari mana? Ini ada 1, kemudian 1 bintang. 1 bintang ini berarti kan one to many. Gitu. Kemudian many to one. Many to one itu dari mana? Dari transaksi ke nasabah, itu many to one hubungan ini. Digambarkan dari mana many to one? Yaitu dari ini 1 bintang ini, kemudian di sini ada 1. Ini, kalau dari transaksi ke nasabah berarti many to one. Kalau dari nasabah ke transaksi berarti one to many. Gitu aja. Ini kita gambar ERD sebenarnya, cuman dalam bentuk kelas diagram. Gitu. Sebenarnya ini ERD. Cuman kelas diagram itu tidak terbatas hanya ERD-nya saja, tetapi ada kontrolnya. Gitu. Ada codingannya. Codingannya itu ada di kontrol transaksi. Codingannya ada di mana lagi? Ada di kontrol nasabah. Kemudian bukan cuma codingannya aja yang digambarkan di sini, tetapi yaitu boundary-nya atau form-nya. Ini teman-teman sepertikan ada form nasabah atau boundary nasabah, ada form boundary transaksi di sini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini boundary nasabah ini tadi yang saya sebut, atributnya dia jelas memiliki yaitu adalah apa? Button atau tombol tambah nasabah, tombol update data nasabah. Di sini. Oke, kemudian ada controllernya gitu. Kontrolnya adalah apa? Di sini ini adalah kelasnya ya, ada kontrol nasabah ya. Atributnya adalah ID nasabah dengan tipe string. Kemudian dia kontrol nasabah ini bisa menambah data nasabah, bisa mengupdate data nasabah, bisa generate data ID nasabah. Generate-nya itu kemana atau tambahnya itu kemana? Dia akan nambah ke TB nasabah, dia akan ngupdate ke TB nasabah, kemudian dia akan generate ID ke nasabah, ke TB nasabah ini. Begitupun dengan kontrol dari transaksi. Kontrol transaksi itu ada apa saja? Nih, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kontrol transaksi ada bisa melihat saldo, bisa menabung, bisa mengambil uang, bisa mencetak bukti, bisa generate ID transaksi master, bisa update saldo, bisa transfer, mungkin di sini juga ada ya, bisa bayar pulsa, bisa beli pulsa, bisa bayar kartu kredit, bisa bayar tagihan listrik dan sebagainya. Itu di sini dia, kontrol transaksi. Kemudian ada boundary-nya, ada tombol melihat saldo, ada tombol atau BTN ya, button ya, BTN itu button. Tombol menabung, ada BTN mengambil uang ya, BTN mencetak bukti, BTN transaksi dan sebagainya. Nah, ini simpelnya adalah seperti ini ATM. Nah, nanti teman-teman silahkan dibuat model dengan ATM teman-teman masing-masing. Kalau ini saya gambar cuma sekilas saja, mungkin nanti disesuaikan dengan sequence diagram punya teman-teman itu sendiri, gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Nah, tugas lagi dan lagi. Tugasnya adalah apa? Buat kelas diagram, gitu. Ya, buat kelas diagram, teman-teman tadi sudah lihat ini, buat kelas diagram tentang ATM. Dilanjutkan, kemudian dikumpulkan. Maka tugas dari ATM berakhir di kelas diagram ini. Kemudian, ya berikutnya adalah proyek UAS. Itu teman-teman ya, proyek UAS. Nah, di sini proyek UAS, saya berikan kesempatan untuk teman-teman silahkan cari judul masing-masing ya. Jadi silahkan cari judulnya masing-masing teman-teman. Misalnya, Pak, boleh nggak saya bikin UML untuk sistem koperasi? Boleh. Pak, saya mau buat sistem perpustakaan? Boleh. Pak, saya mau buat website company profile? Boleh. Pak, saya mau buat apa namanya? Saya mau buat sistem akademik? Boleh. Saya mau buat kayak SADS gitu, Pak? Boleh. Tapi ingat, yang SADS itu kan sudah ada. Jadi cari yang belum ada. Gitu. Oke. Kemudian apalagi misalnya, Pak, saya mau buat tentang sistem apa ya? Misalnya
Sistem pendukung keputusan boleh, gitu ya. Pak saya mau buat lagi misalnya tentang sistem koperasi boleh Pak, boleh. Gitu. Sistem penerima beasiswa boleh Pak, boleh. Terserah kalian, silahkan ambil judul sendiri, tentukan judul sendiri, ya, supaya tidak terlalu terbebani dan lakukan hal yang sama mulai dari pengumpulan requirement, kemudian pembentukan use case, kemudian activity diagram, kemudian sequence diagram, kemudian class diagram. Nah, kerjakan secara kelompok, ya. Kemudian setiap minggunya akan ada progres di classroom. Jadi kalian harus mengupload di classroom untuk progresnya. Progresnya nanti akan saya tentukan. Misalnya minggu depan kalian sudah harus selesai sampai di use case. Minggu depannya lagi kalian sudah harus selesai sampai di activity diagram. Minggu depannya lagi kalian sudah harus selesai di kelas diagram misalnya. Sequence dan kelas berarti jadi satu gitu. Nah, setelah itu minggu depannya kalian bikin video, ya. Kemudian videonya itu menjelaskan tentang apa yang kalian buat. Masing-masing anggota kelompok menjelaskan bagian mana yang dia kerjakan. Misalnya contoh Dwi Artana gitu, ya. Dwi Artana membuat kelas diagram. Pak, saya yang membuat kelas diagram, maka saya menjelaskan di video YouTube-nya adalah kelas diagram. Oke, silahkan. Pak, saya buat activity diagram, Pak, kayak gitu. Oke, saya mau menjelaskan tentang activity diagram. Oke, misalnya gitu. Kemudian, Pak, saya buat use case diagram. Saya bikin use case, Pak. Tapi saya mau menjelaskan yang kelas, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Terserah teman-teman aja, kayak gitu. Karena soalnya saya lebih paham yang kelas diagram, Pak, dibandingkan dengan yang lain-lain. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, jadi itu adalah proyek UAS-nya. Silahkan mulai dipikirkan dari sekarang, ya. Mulai dipikirkan dari sekarang, jadinya teman-teman sudah tahu apa yang mau dibuat, nah, kemudian itu akan dijadikan nilai UAS. Gitu. Nilai UAS-nya seperti biasa, saya akan menilai secara individual dan secara berkelompok. Ya, jadi kalau misalnya individual nanti nilainya berapa, kemudian berkelompok nanti nilainya berapa. Kemudian nanti saya akumulasi dalam nilai UAS. Oke, nah mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang ingin bertanya mungkin? Saya kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya, dan saat ini teman-teman boleh absen. Ya, jadi tempat absennya silakan di absen dulu teman-teman. Pak, saya mau bertanya izin, Pak. Iya, silakan. Ini kan Bapak ada kontrol transaksi tuh, Pak. Oke, ya. Cuma ada satu controller. Nah, kalau misalnya di sequence diagram itu banyak controller, itu berarti juga kita tampilin semua controllernya kayak gitu, Pak? Betul. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau jadikan satu controller, ya berarti seperti saya ini misalnya. Kalau misalnya itu satu controller, saya anggap bahwa kontrol transaksi gitu dalam ATM. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau buat terpisah-pisah, ya, kayak misalnya contoh kontrol transfer, kontrol apa lagi ya namanya, kontrol transfer, terus kontrol tarik tarik uang misalnya gitu, terus kontrol apa lagi. Nah, itu silahkan teman-teman buat di sana, boleh gitu. Jadi kontrol ini tergantung dari kebutuhan teman-teman aja. Nanti karena ini kelas diagram ini biasanya akan diberikan oleh analis ke programmer gitu. Jadi programmernya nanti tinggal terima beres saja. Oh, ini buat kontrolnya berapa gitu. Kemudian oh, ini buat database-nya ada berapa, kemudian oh, buat form-nya ada berapa gitu. Jadi itu tidak dibatasi gitu ya, Surya. Nanti Surya terserah, silakan diatur aja. Surya mau bikin misalnya, Pak, kemarin ada tiga transaksi utama, jadi 3 jadinya. Nggak apa-apa, Pak, saya bikin 3 kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa, terserah kayak gitu. Jadi tidak dibatasi. Ini saya gambar secara global aja jadinya. Oh iya, Pak, soalnya ini kan saya juga lagi lagi nyusun KP juga nih, Pak. Lagi untuk di kelas diagramnya aja ini kurangnya. Jadi
apa ya, saya nanti kalau pas saya buat di kelas diagram di laporan KP-nya saya ini supaya supaya benar gitu sih Pak, karena kan yang saya buat itu banyak lah, lumayan beda-beda controllernya, terus juga nanti dia akan masuk ke model kayak itu. Jadinya saya masih agak bingung untuk buat kelas diagramnya. Berarti yang untuk semua tabel itu kita munculin dan gitu nyambunginnya sama kayak IRD kayak gitu Pak ya. Nanti controller dia itu menyesuaikan dengan di sequence. Kalau misalnya controllernya itu berhubungan dengan 3 database, berarti di kelas diagramnya juga dia berhubungan dengan 3 database kayak gitu Pak ya. Betul, sama kayak gitu dia jadinya. Nah, jadinya contoh. Nah, misalnya Surya buat apa di KP? Sistem informasi klinik sih Pak. Sistem informasi apa? Sistem informasi klinik. Jadi Klinik ya. kayak iya Pak. Oke, nah di klinik itu kan pasti ada master datanya ya. Iya di klinik itu ada kayak data pasien, master data Nah, pasiennya, terus juga ya seperti master data janji temu dan yang lainnya kayak gitu sih Pak. oke. Nah, misalnya contoh ya, Surya ya. Kalau di sana kan ada data pasien. Itu kan sudah pasti jadi satu tabel ya. TB pasien ya, saya bilang kayak gitulah ya. Entah nanti Iya, di laporannya Surya itu namanya apa, terserah. Tapi saya anggap di sini TB pasien. Kemudian, di dalam TB pasien itu pasti punya satu controller yang namanya mungkin controller pasien gitu. iya Nah, benar jadi Pak. ada controller pasien. Nah, di dalam controller pasien itu controller pasien itu bisa ngapain aja? Bisa insert, bisa Insert, update, bisa delete, bisa tampil. Nah, iya. itu kan baru untuk master datanya aja, untuk menyimpan menyimpan pasiennya aja, ya kan? Iya Pak, iya Pak. Nah, kemudian ada satu form atau boundary yang namanya boundary pasien, ya gitu. Boundary Iya benar. master pasien gitu lah. Saya bilang boundary Iya. master data pasien. Nah, kemudian pasti nanti akan ada satu tampilan lagi yang namanya tampilan misalnya tadi kayak janji temu Tampilan. gitu ya. Temu Iya Pak. janji atau kalau saya bilang itu rekam medis lah gitu ya. Saya sebut itu rekam medis. Appointment lah Pak. Ya, maka dari itu, maka nanti akan ada satu controller lagi kayak gitu. Controllernya yang tadi misalnya contoh adalah controller janji temu. Di dalam controller janji temu itu ada fungsi apa saja di dalamnya. Misalnya ada fungsi, misalnya apa namanya tampil tanggal, kemudian Iya. pengajuan tanggal, kemudian validasi dokter misalnya gitu. Jadi dokternya validasi, oh ya tanggal segini saya bisa, ya gitu. Berarti ada validasi dokter misalnya gitu. Kemudian nanti di situ ada form baru lagi atau boundary baru lagi, yaitu boundary janji temu tadi, gitu. Atau temu janji atau rekam medis lah gitu. Ya terserah nanti bahasanya gimana. Ya jadi gitu. Jadi satu controller itu mewakili serangkaian fungsi yang memiliki tujuan yang sama. Itu intinya. Jadi misalnya kalau controller yang tadi kan ada 2 controller tuh, controller temu janji sama controller nasabah. Pasien. Iya. Kalau controller nasabah dia cuma ngitungin tambah, ubah, hapus, delete Delete. gitu. Tambah, ubah, hapus, tampil misalnya gitu ya. Iya. Nah, itu aja yang dipikirin. Tapi nanti kalau misalnya dia itu mau ada hubungan nanti ke controller temu janji itu tadi ya nanti dia ada mungkin fungsi get data nasabah, kemudian ada get tanggal, kemudian get dokter, ya kan? Jadi dia di sana dia gabung. Itu dia jadi. Oh, berarti di dalam controller tersebut berarti Pak ya untuk function-functionnya itu kayak itu Pak ya? Betul, function-functionnya ini contoh seperti ini. Di dalam controller transaksi, ada function-functionnya apa? Function melihat saldo, function menabung. Nah, kalau misalnya pakai Laravel ya, contoh pakai Laravel, kan ada controller, misalnya controller mahasiswa, controller pasien tadi. Maka ada Iya. tambah pasien, ubah pasien, hapus pasien, misalnya gitu. Tapi kalau pakai Laravel biasanya namanya kan ada store ya,
store, kemudian ada update, ya, kemudian Update, ada destroy, ya, gitu ya, iya deh. ada index, gitu ya, ada index, kemudian ada apa lagi. Nah, itu yang akan dijadikan operation di bawah sini, yang garis terakhir ini, nomor 3 ini, di melihat saldo menabung itu. Nah, dia masuk ke sana dia jadinya, gitu. Kalau untuk yang di atas itu Pak, mohon maaf ini yang di ID transfer master yang itu yang dikontrol transaksi itu berarti apanya Pak? Variabelnya. Nah, jadi ini ada kontrol transaksi, kemudian di sini ada ID transmaster, ada ID transdetail, yaitu adalah variabel. Atribut itu kalau dalam pemrograman kita sebut sebagai variabel. Jadi misalnya ada variabel request, ada variabel apa lagi ya? Ada variabel ID pasien, ada variabel nama pasien, kayak gitu misalnya. Nah, itu kita anggap dia sebagai atribut, gitu. Oh, berarti yang di controller tuh apa yang akan kita get di sana dimasukin atau gimana Pak? Yang Apa semua di mana? misalnya Di atribut apa bisa di operation? yang di atributnya? Kalau misalnya di controller kayak tadi controller pasien, berarti kan Nah, atributnya itu ada nama, ada tanggal lahir, ada yang itu semua dimasukin ke sana atau cukup di tabel pasiennya saja untuk atribut tersebut, Pak? nah, biasanya yang di-inputkan itu biasanya cuma ID-ID-nya aja. Atributnya yang digambarkan di controller itu cuma ID-ID aja. Misalnya contoh tadi ID pasien. Nah, itu cuma ID pasien aja. Nah, kalau misalnya yang kayak nama pasien, kemudian yang lain-lain itu kan sudah digambarkan di dalam tabelnya, sehingga tidak perlu lagi dikontrol kita mengulang. Oh, Gitu. oke. Nah, Ya. ada lagi Pak, mungkin agak banyak nanya ini saya Pak. Oke, nggak Eh, apa-apa. kalau misalnya kita di database itu kan ada namanya primary key sama foreign key. Nah, kalau Betul. misalnya di salah satu tabel itu ada foreign key-nya itu kayak gimana jadinya Pak hubungannya Pak? Nah, kalau misalnya dia ada primary key dan foreign key ya, ini misalnya contoh, bentar, saya lihat. Di sini nggak ada kelihatan sih sebenarnya, tapi seharusnya mungkin ada ya. Misalnya contoh, di tabel transaksi ini ada hubungan dia ke nasabah. Nah, ini misalnya kan ini ada ID trans. Nah, seharusnya di dalam TB transaksi M ini sebenarnya ada ID nasabah di sini, di atas ini. Iya, Tabel iya. yang ini. Nah, ini sebenarnya ada ID nasabah. Sebenarnya digambarkan foreign key-nya itu di sini adalah ID nasabah, itu aja. Oh, berarti di tabel transaksi itu dimunculkan juga Pak ya, biarpun di tabel nasabah Betul. itu sudah ada. Oh, berarti sama kayak kita buat kayak tadi Bapak bilang di ERD kayak gitu Pak ya? Betul, ya, sama kayak di Oh, ERD. Atau kalau biasanya ini kan biasa ada CDM sama PDM. Nah, iya. itu boleh sih kalau dalam CDM itu kan nggak kelihatan. Ini kayak gini nih sebenarnya CDM itu kan kayak gini dia model. Oh Kayak iya yang iya. sekarang ini kan nggak ada foreign key-nya nggak kelihatan kan. Kalau sudah digenerate jadi PDM baru kelihatan kan dia. Iya benar benar Pak. Iya iya. Iya. Nah, itu sebenarnya opsional dia di sini nih di kelas diagram ini. Sebenarnya bisa kita langsung tampilin, bisa juga enggak kayak gitu. Boleh, karena ini sudah ada relasi sih di sini sebenarnya. Gitu. Oh, Cuman kolom apa yang menjadi foreign key ini nggak kelihatan kalau kayak gini. Gitu. Tapi kalau mau diperjelas misalnya ini mau ditambahin ID nasabah misalnya gitu di tabel transaksi boleh, nggak apa-apa. Gitu. Dia oh, jadi PDM jadinya kalau udah ditampilin kan gitu jadi. baik baik Pak, baik. Baik. Ya, oke. Ada lagi mungkin silakan. Teman-teman yang lain mungkin punya masalah yang sama, mungkin sedang mengambil KP, kemudian sedang mengambil mata kuliah ini sebenarnya kalau misalnya contoh ya kayak Surya ini misalnya kayak gitu, terus kebetulan KP-nya itu sudah buat perancangan, kemudian perancangannya dia pakai UML misalnya seperti ini, ya udah laporan KP itu bisa dikumpulkan sebagai tugas OAD ini sebenarnya, gitu. Wah, Jadi sekalian jalan, jangan Pak, gitu. malu saya kayak banyak salah coba. Nggak apa-apa kan namanya kan kita belajar kayak gitu. Tapi kalau memang ragu dan sebagainya nggak masalah juga sih maksudnya gitu. Tapi kalau teman-teman
Saya merasa, oh ini saya yakin kok ini benar kayak gitu, saya mau pakai ini untuk tugas OAD, kemudian sekaligus dengan bikin KP, nggak apa-apa kan, sekali dayung 2 pulau langsung terlampaui kan gitu. Artinya, iya kan, jadinya satu kali Iya, iya. ngumpul, satu kali buat, tapi bisa pakai 2 kali kumpul gitu. Waktu nggak terbuang juga kan pasti kalau dibuat ulang lagi, misalnya si Surya udah bikin sistem untuk klinik, terus habis itu ulang aja deh, saya mau bikin sistem perpustakaan aja deh. Nah, kan 2 kali kerja, waktu terbuang juga, lumayan kan gitu. Nah, kalau misalnya mau jadikan satu kayak gini nggak masalah gitu. Kalau saya oke-oke aja kok. Saya nggak ada, ya benar, saya nggak ada terlalu apa ya, mengintervensi mahasiswa sampai ini mahasiswa harus kayak gini loh, ini harus kayak gini loh, enggak. Yang penting kalau kalian merasa bahwa kalian sudah paham dan kalian merasa bahwa oke, ini bisa kok dipakai untuk ini, saya it's okay gitu. Karena yang tahu bahwa kalian itu mengerti dan paham adalah kalian sendiri gitu. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kalian mau membohongi saya misalnya ya simpel aja ya. Kalau misalnya ngapain dia juga dibuat, cari aja di Google, download dari Google, habis itu kumpullah ke bapaknya kayak gitu. Ya itu kan nggak masalah. Saya pun nggak tahu bahwa itu kalian download dan ambil dari Google gitu ya. Kalaupun saya mau cari tahu bisa aja, cuman ngapain saya cari tahu ya kan? Karena sebenarnya apa yang kalian kerjakan ini adalah pemahaman kalian gitu. Jadi kalau seandainya kalian mau membohongi saya, sebenarnya kalian membohongi diri sendiri bahwa sebenarnya memang dapat nilai. Gitu. Cuman nanti ke depannya pasti kalian merasa ngapain ya dulu saya bohongin bapaknya kayak gitu. Ujung-ujungnya saya nggak ngerti gitu dan saya harus belajar lagi kayak gitu jadi. Jangan kayak gitu Pak, ntar susah di KP sama TA-nya Pak. Ya Bingung betul. gambarnya Pak. Ya pasti di TA-nya nanti pasti bakalan bingung sendiri kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang sebenarnya saya ini tipikal dosen yang nggak suka ikut campur urusan orang gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya mau jungkir balik, mau ngapain, dia mau begadang, mau nggak begadang, mau download aja, itu tuh di luar dari apa ya maksudnya, di luar dari kuasa saya lah gitu. Jadi saya hanya berkuasa atas nilai kalian gitu aja, berdasarkan apa yang kalian kumpul. Jadi kalau untuk saya yang masalah sih kayak gitu. Itu kan kembali ke personal lagi. Jadi saya nggak mau terlalu ikut campur gitu. Biasanya kan ada nih dosen yang kayak gitu ya. Misalnya, oke, ini harus dikumpul dengan judul kayak gini misalnya gitu. Terus ternyata mahasiswa download, terus ketahuan download, terus dipermasalahkan, terus panjang urusannya. Aduh, jujur saya nggak punya waktu buat ngurusin kalian, itu intinya. Jadi lebih baik kita urus diri masing-masing ya, kemudian apa yang kalian kumpul itu berarti saya anggap itu adalah pemahaman kalian. Kalau memang kalian membohongi saya berarti itu adalah konsekuensi kalian nanti di kemudian hari. Pasti kalian akan merasa aduh menyesal saya dulu membohongi bapaknya kayak gitu, ternyata saya harus belajar ulang lagi gitu jadinya. Karena apa, karena stuck kan, karena pas TA nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, ya udah terpaksa belajar kan gitu. Jadi biasanya gitu, power of kepepet itu biasanya muncul di ending cerita gitu biasanya. Iya Pak, ini UML nih pasti keluar Pak di laporan TA dan KP. Betul, ya gitu. Nah opsional sih ini, artinya UML ini belum tentu memang keluar kayak yang Surya bilang, bisa aja dia pakai DFD kayak gitu. Oh Tetap iya, diagram. DFD. Ada pilihannya lagi. Cuman terserah teman-teman aja. Saya kembalikan ke teman-teman. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya akhiri dulu pertemuan ini. Selain Surya, mungkin ada yang punya masalah, silahkan. Oke, sudah absen ya, saya rasa ya. Kalau sudah absen, ya sudah. Jangan lupa tuh kumpulkan tugas ATM ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Mungkin pertemuan kita tatap muka secara Zoom mungkin akan berakhir di pertemuan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan seandainya kalau teman-teman merasa, Pak,
boleh nggak kita Zoom lagi sekali Pak, saya mau diskusi, saya gitu. Silahkan share di grup, ya, kita kumpulin masa, ya, kemudian nanti berapa orang nanti yang ini kan kita bisa cari waktu sama-sama, apakah di hari yang sama seperti hari ini, hari biasa, jam yang sama, boleh, kita akan diskusi. Kalau teman-teman misalnya merasa masih bingung, kayak gitu. Saya masih punya waktu dengan teman-teman ini masih ada 4 minggu. Jadi silahkan dipergunakan baik-baik. Kalau teman-teman merasa nggak paham atau perlu diskusi, ayo kita diskusi. Saya akan siapkan waktu kayak gitu. Supaya Eh, teman-teman nggak rugi gitu ya. Pak, izin Pak, Iya, silakan. eh, kalau bisa sih nanti mungkin ya apa sepertujuan teman-teman yang lain juga sih Pak untuk sequence diagram itu Pak. Jujur kalau sequence diagram tuh gimana ya kalau dari saya pribadi itu lumayan ribet sih sebenarnya Pak untuk cara gambar supaya yang benar karena kan banyak nanti ada if dan yang lainnya. Jujur aja kemarin waktu tugas itu kami dari kelompoknya saya sih agak-agak bingung sih sebenarnya buat sequence diagram tuh mungkin kalau Bapak berkenan dan mungkin teman-teman mau untuk materi sequence diagram tuh mungkin bisa Bapak lebih perdalam lagi kayak gitu sih Pak. Oke, ya kalau gitu nanti saya cari waktu ya. Saya cari waktu kapan gitu ya. Nanti saya ambil contoh dari tugas teman-teman yang sudah kumpul. Nanti saya pakai perbandingan kayak gitu ya. Jadi ini sequence yang salah, kemudian ini sequence yang benar yang kayak gimana gitu ya. Nanti kita bahas sama-sama kayak gitu. Ya mungkin seperti itu, boleh. Nanti saya cari waktu dulu biar saya periksa dulu tugas yang sequence karena jujur yang sequence kemarin saya belum periksa gitu. Saya baru periksa kemarin terakhir di activity sama UTS sama activity aja ya gitu. Yang sequence masih belum saya sempat buka gitu ya. Nanti saya coba lagi cari waktu, saya usahakan minggu depan atau nanti mungkin 2 minggu lagi. Kalau memang nggak dapat minggu depan, tapi saya usahakan untuk minggu depan kita sudah bisa bahas soal sequence. Oke, ya. Jadi terima kasih masukannya. Ada lagi mungkin kalau misalnya masih bingung, kalau Surya mungkin bingungnya di sequence, jadi saya ulang minggu depan untuk sequence. Saya akan compare mana yang benar dan mana yang salah, misalnya gitu. Oke, ada lagi? Selain Surya mungkin, silakan. Saya Pak izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Semisal kan Bapak bilang tadi kita ngerjain proyeknya ini 4 minggu gitu Pak. Jadi per minggu ada progresnya. Betul, Misalkan minggu terakhir itu progresnya tentang kelas diagram gitu Pak. Nah, misal betul. saya dan kelompok saya mengalami kayak kesulitan gitu bikin kelas diagram di minggu terakhir. Apakah kira-kira bisa ada sesi diskusi live lagi kayak gini gitu Pak? Maksudnya untuk membahas kelas diagramnya gitu. Boleh, boleh. Jadi boleh ya Rizky, nanti misalnya kan minggu terakhir itu kelas diagram. Nah, minggu terakhir itu sebelum pengumpulan misalnya kayak gitu, ya Rizky mau buat pertemuan, nanti share aja nah, nanti apa namanya, di grup, Pak, ini kita agak kesulitan misalnya gitu ya, tinggal di-share aja di grup, saya dan kelompok saya ada kesulitan tentang kelas diagram, kayak gitu. Apakah bisa kita diskusi via live session seperti ini, bisa nggak Pak, kayak gitu. Nanti saya cari waktu, dan kita sepakat aja waktu dan jamnya yang sama, nanti kita diskusi sama-sama, kayak gitu. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kan itu kan minggu keempat ya. Kan kita sekarang pertemuan 12. Pertemuan minggu depan itu seharusnya sih saya maunya minggu depan itu teman-teman itu sudah kan nyelesain yang ini ya, nyelesain yang ini dan membuat requirement yang baru kayak gitu. Jadi nyelesain kelas diagram sekaligus dengan buat apa namanya, requirement dan use case. Use case itu sudah harus selesai seharusnya minggu depan. Itu di pertemuan 13. Berarti pertemuan 14-nya itu sudah activity dan sequence. Ya, pertemuan 15 ya itu adalah kelas diagram. Nah, di pertemuan 15 itu kita boleh diskusi. Kan nanti ada spare waktu itu. Untuk saya publish di Classroom, pasti kan masih ada 1 minggu atau 5 hari atau 3 hari supaya teman-teman bisa ngupload kan gitu. Nah, pada saat itu teman-teman boleh mau diskusi boleh. Atau misalnya nih, kelompoknya Rizky udah ngebut ya. Minggu depan udah selesai kelas diagram, boleh nggak minggu depan diskusi Pak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Nanti saya bahas sekalian dengan sequence, dengan kelas diagram sekalian boleh, nggak apa-apa.
Ya, jadi boleh ya Rizky ya. Jadi silakan nanti di-share aja gitu. Ya, ada kesulitan apa kita sama-sama ini momen diskusi. Memang saya sengaja menyiapkan 4 minggu untuk diskusi itu ya untuk ini gitu ya. Jadi supaya teman-teman benar-benar paham dan teman-teman nggak sampai apa ya saya bilang nggak sampai kesulitan lah gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi mungkin selain Rizky, silahkan. Ya, boleh ya, jadi silahkan. Ya, aja, kita diskusi aja, santai. Saya masih punya 4 pertemuan, jadi itu saya kasih kesempatan buat teman-teman kalau teman-teman memang masih merasa, ayo kita diskusi Pak, ayo, saya temenin. Kalau teman-teman merasa, udahlah Pak, nggak usah diskusi, udah langsung ngumpul aja, boleh, nggak apa-apa. Gitu. Saya fleksibel. Ada lagi, nah Rizky dan Surya tadi. Kalau dari saya sementara sudah Pak, mudah-mudahan ngerti cara buatnya ntar. Oke, siap. Ya, oke. Kalau memang nggak ada, ya udah ya, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, silakan teman-teman boleh dikerjakan nanti, kemudian nanti silakan dikumpulkan ya. Kemudian dari sekarang teman-teman siapkan langsung, karena nanti ketika saya buka portal di Classroom, nanti saya akan minta teman-teman untuk kumpulkan kelas diagram yang sekarang sekaligus dengan requirement dan use case diagram untuk yang project UAS. Gitu. Oke, jadi silakan nanti dijelaskan ke teman-teman yang nggak hadir hari ini atau teman-teman nanti yang nggak hadir nanti saya akan share juga link video ini supaya teman-teman bisa ditonton ulang lagi biar lebih paham lagi. Itu aja dari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan selamat beraktivitas dan selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Pak. Terima kasih Pak.